sampai terkenal sampai seluruh Jawa Barat dan seluruh Indonesia lah kira-kira sebetulnya makanan Maijem itu. Ada yang ingat Maijem, kalau seumuran saya kira-kira ingat lah, sebelum saya ke atas ya. Kalau seumuran saya ke bawah mungkin nggak tahu. Maijem Mang Ali Saban dari Banjaraya itu komik sampai terkenal sampai diajak main film Kabayan, walaupun hanya selewat ya, jadi diceritakan si Kabayan itu nyari hitam nggak ketemu, akhirnya datang ke dukun, asisten dukunnya itu Maijem gitu. Asisten dukunnya itu dalam Asep Sunan dan Sunarya itu, asisten dukunnya itu Maijem. Sampai tinggal di YouTube mungkin ada film Sahabat Kabayan, ada Maijem. Maijem itu yang terkenal, Mang Ali Saban, Maijem itu terkenal ya karena sebagai pelaku budaya, seni dan budaya, berkeliling dari desa ke desa sebelum ada layar tancap, sebelum ada organ tunggal. Jadi tantangannya kan dulu pernah ada layar tancap, jadi tantangan. Walaupun masih bisa kombinasi itu selama tahun 80 sampai 90 akhir itu ada kombinasi lah. Ada nangkap tancap, dangdut, ada seni budayanya, terakhirnya pengajian, qasidah dan pengajian. Jadi hajat orang-orang itu kalau hajatan ya hampir seminggu memang tukang pesta. Nah, saya kira itu yang tantangan kita, situasi kita dan ke depan. Kira-kira kalau kita ingin menghidup-hidupkan ini dan bukan ingin, harus kita hidup-hidupkan seni tradisi ini, bukan hanya sekedar kelangnan gitu ya, bukan hanya sekedar romantisme mengenang masa jayanya di masa lalu. Kalau saya selidiki sebetulnya memang biasanya faktor gen, faktor keturunan ini kencang juga ya. Para pelaku seni budaya ini pasti ada kekocoran ketindan gitu. Tapi saya kira kenapa harus tantangan kita harus kita hidup-hidupkan itu bukan sekedar romantisme masa lalu, mengenang kejayaan masa lalu, tapi justru inilah kekayaan kita, kebudayaan ini, seni dan budaya inilah yang menjadi nilai kekayaan kita yang justru tidak mudah dikalahkan oleh situasi kemodernan ini. Jadi tradisi seni dan budaya inilah yang akan mendorong, memperkuat nilai-nilai kita, juga terutama kepada generasi muda kita untuk bisa menghayati kebangsaan, keindonesiaan yang tadi disampaikan oleh Kang Budan. Dan itu kira-kira jalur transformasinya lewat itu. Tentu kemudian ada peran para guru, para kiai itu dari sisi akidah dan tradisi keagamaan, spirit keagamaan. Nah, jadi saya ingatkan sekali. Dan ini tolong mencatat, ada kertas masing-masing itu. Kalau kita atau keluarga kita ada hajatan, tong diantep nanggap organ tunggal disisipkan itu, ya. Nanti mahal perlu bayar 500, 700 sampai 1 juta rupiah. Nanti dilaporkan ke Agus. Desa apa, namanya siapa, akan hajat apa, pertunjukan seninya apa, tanggal sekian, asal masuk ke posko kita, nanti kita beresin. Tapi tulis di undangan, tulis di undangan bahwa ada tanggapan seni budaya, turut mengundang Kang Buda, Kang Rahmat, gitu. Nanti undangannya dibayaran, ya, Agus. Jadi dalam rangka dia untuk menghidup-hidupkan budaya seni budaya tradisi ini agar ada transformasi kepada generasi muda. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maturnuhun, terima kasih apa yang diuraikan oleh Kang Mamat dimengerti sekali. Sebelum disimpulkan, pada kesempatan ini kami juga memberikan kepada hadirin untuk bertanya. Ini adalah kesempatan yang langka, ya. Mungkin untuk pertanyaan yang akan bertanya itu cukup 3 orang penanya saja, karena habis ini juga ada 2 buah sajian produk seni budaya Kabupaten Karawang yang masih terus eksis. Salah satunya adalah seniman serba bisa Yayat Tunanetra. Silakan untuk yang ingin bertanya. Ada 3 penanya saja. Persilakan. Ya, berkisah tentang Pak, mungkin enggak 1, 2, 3, sudah 3 ya. Mana? Ibu-ibu ya. Ada peran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridha man tabi'ati bi muhabbatan wa ma'rifatan. Atur kenuhun dan panitia tos keperingan peringkat Daros. Perkenalkan kami Perbados Reda Firdaus Perbados ayeuna luluan dina Ketua Paduka Paguyuban Dukun Karawang. Paguyuban Dukun Karawang. Alhamdulillah, katakan payungan oleh Pak Agus, mengambil sebuah abdi dan dengan abdi stok kumpul dari di Sumberem di Pak Haji Herman. Alhamdulillah, Pribados pada naros saya setuna seni sareng budaya teh mangrupikeun ciri tanapi ciri di bangsa. Anu kaumina di Pribados di antawisna di dieu aya henteu utamina di pasantren anu nampilkeun budaya-budaya atau nepi kesenian anu aya di Kabupaten Karawang. Margi Pribados nyadira kantos nyanda di antawisna ka pondok pesantren pribadi nyata abdi pondok pesantren Sirna Rasa. Kabungkur abdi di Suryalaya mung ayeuna teras alita Sirna Rasa. Kantos nampilkeun budayawan atau seni di antawisna apih raid di cana ka Sirna Rasa di payung bangsa Abah anjeunna ngarebab gitu dan terus aya laguna Wangkit Siliwangi sareng Ekek Pae. Terus nu kadua dina Gilat Pasantren nu Gilat Pangasabah nu ke-78 di payuneun para kiai, para habaib sareng nu sanesna Pribados nyandak sareng Mang Beben sareng Pak Haji Dian nyandak Jawa Raja Ipong nyandak Neng Suci. Alhamdulillah gitu ya ditampilkeun di pasantren. Kesenian atanapi seniman budayawan biasa ditampilkan di pasantren di luar daerah sanes. Abdi bade naros kantos teu kitu pasantren anu di Karawang nampi budayawan sareng seniman Karawang. Atur nuhun usikum wa nafsi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung, mana? Oh ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nama saya Ibu Iis Solihat. Alamat saya dari Kecamatan Pedes. Kebetulan saya bukan seniman, Pak, tapi saya pecinta seni. Namun alhamdulillah ya Pak ya bisa gabung selalu mengikuti dengan para seniman-seniman ini. Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan, tapi masukan atau usulan.
selama ini para seniman ini selalu dianggap sebelah mata gitu ya Pak ya di masyarakat, karena memang mungkin image dari seniman itu sendiri kadang menarik perhatian masyarakat. Nah, yang akan saya usulkan pada kesempatan ini melalui Bapak, bagaimana kalau misalkan para seniman ini diadakan pelatihan untuk bekal attitude atau nilai untuk dirinya sendiri gitu Pak. Misalkan atau mewakili dari setiap desa atau kecamatan minimal 1 tahun sekali mereka ini diundang dan untuk diadakan pelatihan sebagai modal mereka untuk sebagai dirinya sebagai seorang seniman gitu Pak. Supaya apa ya, di masyarakat image seniman ini jangan selalu dianggap remeh gitu ya Pak ya. Kalau misalkan dibekali untuk seniman itu sendiri mungkin bisa diterima di masyarakat. Mungkin di pengalaman ya Pak ya. Mungkin itu saja usulan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipertimbangkan dan dilaksanakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggen kami abdi Panggen di Karawang terkenal sebagai seorang yang rajin Pak. Rajin meminta itu tadi, meminta dan memohon kaitannya dengan acara orasi budaya di sini. Semangat kepahlawanan di Kota Pangkal Perjuangan. Ada satu ikon kebanggaan di Kota Karawang yang tercantum di dalam lambang Kota Karawang. Mungkin pada awalnya belum banyak masyarakat yang mengenal apakah itu yang sangat monumental yang tertera di dalam lambang Kota Karawang. Selain lambang padi, sawah dan lainnya, ada bedog Karawang yang bernama bedog lubuk. Bedog lubuk adalah alat perjuangan masyarakat Karawang pada zamannya sekitar 1600-an dan berdirinya Kota Karawang 1633. Pada saat itulah bedog Karawang sebagai salah satu alat perjuangan untuk melawan para penjajah dan terkenal dipakai oleh para jawara di Karawang. Keterkaitannya dengan kerajinan saya rajin meminta mohon perhatian ke depannya agar bedog lubuk Karawang ini dibuatkan sebuah museum mungkin plus alat-alat pusaka Karawang yang lainnya. Juga banyak tulisan-tulisan yang tersebar di daerah Karawang, artefak-artefak. Semoga ke depan dengan bantuan para bapak yang ada di sini bisa mendorong pemerintah Kabupaten Karawang untuk merealisasikan Museum Pangkal Perjuangan Karawang. Itu salah satunya Pak. Untuk hal lainnya, pentas seni Karawang memang sangat terbatas. Keterkaitan dengan pertanyaan si Ibu tadi dan permohonannya juga, bagaimana menggairahkan para seniman dan budaya Karawang. Ada mungkin masukan dari saya bahwa berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang dimaksud. Seperti aslinya saya tukang bandrek Pak, pedagang kuliner di wilayah stadion. Silakan kalau mencoba mampir, promo sedikit Pak. Itu salah satu cara untuk kita bisa bertahan di dalam kesulitan ekonomi. Ada banyak pengrajin aksesoris di Karawang
kebudayaan dengan seni, budaya dan lain sebagai macam-macam lainnya. Ada pengrajin golok, pengrajin bujang, pengrajin aksesoris seperti yang saya kenakan ini, gelang-gelang atau tapi aksesoris dari batu, kalung-kalung ya, itu sangat menunjang dan bernilai ekonomi sangat tinggi. Itu untuk dari kesenian. Banyak kuliner-kuliner juga yang secara tradisional itu bisa bertahan. Permohonan saya juga salah satunya adalah membuat pemerintah Karawang didorong membuat sebuah wilayah-wilayah spot-spot kuliner yang akan keterkaitan mungkin dengan pariwisata, Pak. Pariwisata daerah dengan pariwisata kulinernya. Saat ini masih kami masih sepertinya belum mendapatkan wilayah-wilayah tersebut. Kemudian acara-acara saya cukupkan sekian dulu lah, banyakkan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pertanyaan yang pertama mungkin antara karya seni di pondok pesantren. Yang keduanya tentang diadakannya pelatihan untuk seniman, dan yang ketiga tentang usul untuk adanya museum budaya Karawang juga untuk adanya pos-pos kuliner untuk kerajinan. Hatur nuhun ka Kang Firdaus, Teh Solehat, Teh Hidi Solehat, sareng Mang Beben. Pertama untuk Kang Firdaus, sebenarnya dari dulu pesantren tidak pernah anti terhadap seni tradisi dan kebudayaan. Ini menjadi catatan penting kita. Karena itu dari namanya saja pesantren. Pesantren itu tidak dikenal dalam tradisi Islam. Muridnya santri. Itu sebenarnya sudah representasi atau mewakili simbol-simbol kebudayaan. Kalau mau pakai istilah Arab ya murid semestinya, karena murid itu serapan dari bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Arab bukan pesantren, berarti namanya Ma'hadul Islam. Jadi tempat sekolah Islam, kira-kira gitu. Karena itu Kang Firdaus, saya meyakini kenapa dulu tadi diceritakan oleh Kang Firdaus, beberapa kiai ajengan, termasuk tadi diceritakan di Tasikmalaya sana, di Suryalaya, Pangersa Ajengan Abah Hanoh, sampai beliau menikmati melihat pertunjukan seni dan seterusnya itu. Karena sesungguhnya pesantren memang fitrahnya begitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian tidak akan menemukan model pondok pesantren begini ini di negara lain, nggak ada. Pondok pesantren itu adalah khas Indonesia. Nggak ada di termasuk negara-negara yang masih Melayu itu nggak ada, di misalnya di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Asia aja nggak ada. Ini memang betul-betul khas Indonesia, pesantren ini. Nah, saya pun meyakini bahwa pesantren adalah subkultur dari kebudayaan besar di Indonesia. Nah, karena itu kalau memang belum kejadian di ajengan yang mau menerima itu di Kabupaten Karawang, saya kira kelihatannya ini hanya soal kedekatan dan jaringan saja. Mungkin beliau-beliau yang mengasuh pondok pesantren tidak punya jaringan yang kuat dengan para seniman dan budayawan yang dari Kabupaten Karawang ini. Saya meyakini kalau ada kedekatan, silaturahmi yang kuat,
pasti pesantren tidak akan pernah menolak terkait dengan pertunjukan seni-seni kebudayaan yang dilahirkan dari para seniman khususnya di Kabupaten Karawang ini. Bahkan saya mendorong itu karena kesejatian pesantren sesungguhnya adalah subkultur yang mewakili simbol dan ikon tradisi dan kebudayaan besar yang ada di Indonesia. Catatan pentingnya ya Pak. Catatan pentingnya bahwa namanya juga sangat Indonesia sekali. Jadi di negara lain nggak ada namanya pesantren, itu hanya ada di Indonesia. Nama santri aja nggak pernah ada di negara lain. Itu hanya khas Indonesia. Saya terus merindukan, dan sebenarnya simbol-simbol para kiai, para ajengan yang serius mendalami seni banyak sekali, sangat banyak. Saya ingin menyebutkan beberapa nama di Jawa Barat ini, misalnya Kang Acep Jamjam Nur, putra ajengan Ilyas Ruhiyat, Pondok Pesantren Cipasu. Kang Acep Jamjam ini budayawan luar biasa. Bagaimana beliau mendekatkan seluruh hasanah kebudayaan dengan pondok pesantren. Banyak hal yang di karya-karya beliau yang itu refleksi dari nilai-nilai subkultur dari pondok pesantren. Di Arkom, di Pondok Pesantren Arkom Kabupaten Bandung juga melahirkan banyak para anak-anak kiai yang menjadi seniman dan dan seterusnya, banyak sekali. Dan saya meyakini di Kabupaten Karawang ini ada ulama besar juga yang ada Syekh Puro yang secara simbol-simbol sudah menjadi subkultur betul dari representasi kebudayaan Nusantara ini. Jadi bahkan saya meyakini pondok pesantren lah yang menjadi benteng semangat nasionalisme tadi itu. Karena saking nasionalismenya pondok pesantren, rata-rata pondok pesantren itu namanya tempat di desa itu adanya pondok pesantren. Banyak sekali yang begitu. Kalau di Kabupaten Karawang apa misalnya? Pesantren apa yang namanya diambil dari nama desa? Ada nggak masalah di sini? Nggak ada ya? Hampir nggak ada ya? Pakai Arab semua ya? Nanti kapan-kapan kita bikin pesantren yang namanya sesuai dengan nama daerahnya. Kalau di Jawa nama pesantren itu pakai tempatnya. Pesantren Tubuireng, tempat Gus Dur itu ada namanya. Nah, ada di pesantren Babakan Pojok. Banyak sebenarnya. Nah karena itu sekarang ini sudah giat-giatnya orang bikin pesantren pakai nama Arab semuanya. Menurut saya itu bagian dari pengingkaran terhadap semangat nasionalisme. Yang kesitunya itu kira-kira membawa agama itu doktriner, tidak manusiawi, tidak humanis, gitu. tidak inilah, tidak seperti kita lah, kayak gitu Pak Agus. Nah itu yang saya kira ini menjadi PR besar kita menyangkut soal ini, isu terkait dengan pesantren ini. Nah kemudian Ibu Isolihat, saya setuju Bu, apa yang Ibu pikirkan itu saya paham sebenarnya. Itulah yang saya sebut tadi, saya bilang ke Pak Agus, memang tidak mudah. Ini jadi diskusi nggak apa-apa agak panjang Pak, supaya mumpung ketemu Pak Agus. Nanti ditambahi oleh Kang Toleng. Memang tidak mudah, seni tradisi para pelaku seniman kita, budayawan kita harus berkompromi terhadap selera publik, selera masyarakat, terutama masyarakat modern hari ini. Tidak mudah, padahal masyarakat berkecenderungan seleranya, mohon maaf, agak bertolak belakang dengan apa yang sudah menjadi karya kita semuanya.
Betul nggak Pak Agus? Terasa kan ya? Nah, ini tantangan di mata saya. Jadi jangan lalu ini dihindari, teman-teman seniman juga lalu semakin merasa tersingkirkan dari arus modernitas ini yang tadi dibilang oleh Pak Toleng itu, arus budaya nanggap organ tunggal gitu loh. Karena dianggap organ tunggal itu mewakili selera masyarakat modern. Kira-kira begitu. Nah, disitulah pentingnya menurut saya Pak Agus dan teman-teman seluruh seniman. Saya ingin menjadi bagian dari rembuk saja. Disitulah pentingnya saya kira mau tidak mau teman-teman harus beradaptasi, mencoba untuk mengadaptasikan semua hasil karya seninya agak dikit-dikit didekatkan dengan selera masyarakat modern, mulai dari fashionnya, cara berpakaiannya, cara menyederhanakannya. Biasanya kalau nayaganya banyakan, nah sekarang coba dimodifikasi yang kira-kira cukup 5 orang. Seperti ini kan luar biasa ini, tepuk tangan ini untuk bawa nayaga kita. Ini sebenarnya sudah bagian dari beradaptasi. Yang tadinya banyak, ini dicoba diinikan. Memang adaptasi yang lain selain yang tadi fashionnya, apanya dan seterusnya itu, yang lain adalah inovasi dan kreativitasnya juga harus diadaptasikan. Bikin hasil-hasil bunyi itu maksud saya ya apa itu, suara bunyi yang kira-kira sesuai dengan selera masyarakat modern. Mungkin digabungkan dengan alat apa modern gitu dan seterusnya. Karena kesejatian hidup sesungguhnya adalah yang abadi, sesungguhnya adalah perubahan itu, dan perubahan itulah adalah sesungguhnya dari perjalanan kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kita anti terhadap perubahan. Ini penting ya. Kalau dalam doktrin pesantren itu ada istilah Qaidu fikihnya itu al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bi jadidil aslah. Jadi mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi, ini penting, mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Nah, ini seniman kita sebenarnya kan hidup di antara Qaidu fikih ini sesungguhnya. Jadi mempertahankan nilai-nilai baru, nilai-nilai lama yang baik, al-muhafadzatu ala qadimis sholeh, mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, wal ahdu bi jadidil aslah, dan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, kehidupan itu sesungguhnya ada di sana. Yang nggak boleh itu memberangus nilai-nilai lama. Itu yang akan saya lawan siapapun gitu. Termasuk menyingkirkan dan tidak mengakui keberadaan seniman dan budayawan, akan saya lawan sampai kapanpun. Terlebih lalu dianggap salah, ini musyrik, ini dan seterusnya, akan saya lawan. Ini penting, ini doktrin keagamaan kita dan doktrin kehidupan kita. Dan yang mewakili doktrin ini sesungguhnya adalah para seniman dan budayawan di mata saya. Ada satu lagi dalam Qaidu fikih yang saya kira juga menjadi bagian dari rujukan kehidupan kita. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau sesuatu tidak bisa kita ambil semuanya, jangan dibuang semuanya. Nah ini penting. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bisa kita ambil semuanya, jangan dibuang semuanya. Tetap harus ada yang kita ambil. Setuju misalnya. Nah, sekarang ini doktrin kita tuh selalu berbalik-balik dari yang begini-begini. Kalau yang enggak, ya sudah, hilangkan semuanya dan seterusnya itu. Ini yang nggak boleh.
nggak boleh. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu menurut saya, kalau kehidupan ini mau sejahtera, damai, harus berakar kepada tradisi yang kita punya. Nah, tradisi itu adalah bagian apa yang kita sebut dengan hasanah lama yang tetap harus kita pertahankan dan mengambil tradisi baru yang mungkin lebih baik. Ini penting. Jadi terkait dengan pertanyaan Bu Solehat, saya setuju, ada pelatihan, ada apa itu. Tapi semangatnya sesungguhnya pelatihan itu adalah tumbuhkan kembali semangat inovasi, kreativitas, adaptasi karya-karya seni kita, paling tidak bisa mendekati selera masyarakat modern dari Pak Agus. Contoh, saya ini kan penggemar kecapi. Saya suka karinding. Jadi bagaimana produk kecapi karinding itu dikemas dengan modern gitu, yang lebih canggih, nah, gitu, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kalau bahasanya Pak Tolek, sesuai dengan keinginan orang-orang masyarakat yang mau menanggap. Yang tadi itu, yang seleranya bukan tunggal lagi Pak Tolek. Nah, itu supaya bagaimana karya Bapak Ibu sekalian juga seperti diminati seperti organ tunggal itu. Saya meyakini Bapak Ibu sekalian bisa. Karena sesungguhnya seniman adalah kreator itu sendiri. Di mata saya, orang yang paling kreator di dunia ini adalah seniman. Karena itu seniman itu di mata saya manusia setengah malaikat sesungguhnya. Mahadewa di mata saya. Karena orang yang sudah nggak lagi mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi sudah menempatkan dirinya bersublim terhadap alam semesta. Nggak mudah ini, diskusi panjang. Oke, yang terakhir dari Mang Bebe. Mang Bebe, selama ini Pemda belum bisa memberikan support maksimal untuk bikin kuliner, spot-spot kuliner dan seterusnya belum. Cari pemimpin baru yang bisa membawa kepentingan perubahan ini. Saya kebetulan punya calonnya saya. Nanti bisik-bisik setelah acara ini. Dan saya meyakini calon yang saya punya mewakili santri, mewakili perubahan, mewakili komitmen untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Memang kalau mau ada perubahan itu nggak cukup pemerintah pusat, nggak cukup pemerintah provinsi melalui Pak Toleng dengan Kang Ridwan Kamil. Kalau mau ada perubahan konkret, pemerintah daerah kabupaten ya harus ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen, Bapak Ibu saya bisa mengoreksi dukungannya. Ini nggak kampanye, sedang menyampaikan aja. Hanya berdiskusi aja, kira-kira begitu. Nah, agenda terkait dengan perubahan ini begini Pak Kang Beben. Mungkin tidak sih APBD kabupaten itu dialokasikan untuk berpihak pada seniman dan budayawan. Sangat mungkin. Ini tinggal political will, tinggal kemauan aja. Siapa pemerintah daerah itu? Ya Bupati. Bupati yang punya kewenangan untuk event kebudayaan, bantu insentif para seniman budayawan. Tolong dibantu, per tahun alokasikan 20 miliar. Bisa nggak Kang Huda? Sangat amat bisa. Kalau ada keberpihakan. Problemnya ada yang nggak berpihak. Ini soal keberpihakan. Bisa tidak para seniman difasilitasi untuk bisa berkarya, bikin museum Pangkal Perjuangan di Kabupaten Karawang ini? Sangat bisa. Tinggal ditandatangani oleh Bupati. Gampang. Karena Bupati yang punya hak untuk itu, untuk bikin tanda tangannya. Sangat mungkin. Karena itu sekali lagi di mata saya fungsi kepemimpinan itu hanya dua sebenarnya, cuma dua di dalam Al-Quran itu.
alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzina at'amahum min ju' artinya memberikan makan bagi yang lapar. Wa amanahum min khauf, memberikan harapan bagi masyarakat yang ketakutan. Itu aja fungsi pemimpinan itu. Kalau pemimpin bisa ngasih makan kepada yang lapar, bisa ngasih keamanan bagi yang takut, bisa ngasih harapan bagi yang tidak punya harapan, itulah pemimpin. Dan wajib kita mendirikan dan membantu dan menolong pemimpin yang mampu untuk menegakkan dua hal ini. Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mumpung pilkada 9 Desember, cari pemimpin yang bisa menegakkan dua hal ini. Tepuk tangan loh Ibu sekalian. Gampang dah. Gampang itu. Dari pemimpin itu udah, itu aja kategorinya. Dia mau ngasih makan bagi yang lapar. Bagaimana caranya kan? Udah cari aja dari berapa pasangan ini hari ini? 3. Ada 3, cari. Yang gampang diamprokan. Nomor 3 aja deh ah. Cakep. Cari itu. Mudah menyapa, mudah bantu. Itu aja. Itu yang saya sebut tadi itu. Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kasat mata dan bisa dilihat secara syariat itu sudah mudah bisa di. Karena kewajiban kita mendirikan seorang pemimpin itu kewajiban, jangan dianggap remeh loh Ibu sekalian ya. Jadi memilih itu kewajiban. Mendirikan seorang pemimpin yang di mata kita bisa membawa kebaikan kemaslahatan itu kewajiban. Karena itu jangan sampai tanggal 9 Desember datang ke TPS memilih gara-gara dikasih duit. Jangan sama sekali. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah menggadekan kedaulatan Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu cari yang nggak ngasih duit, berarti dia ikhlas untuk memperjuangkan nasib kita semua di Kabupaten Karawang ini. Terlebih-lebih Mang Dede, Mang Beben, saya setuju. Sudah, kalau perlu Pak Beben datangi 3 calon ini. Bapak Ibu, semua seniman kumpul, datangi ke 3 calon ini. Siap nggak bikin museum? Museum apa tadi? Pangkal Perjuangan, Museum Bedok, Kabupaten Karawang. Ajak berkomitmen untuk bisa melestarikan, menjaga, dan menggerakkan seluruh seniman budayawan Kabupaten Karawang. Suruh tantangan di atas materai, bikin kontrak politik. Itu. Siap Bapak Ibu? Cari Pak Ibu, safari aja, satu-satunya ada tuh, kunjungi silaturahmi satu-satu. Kalau terkait dengan calon saya hari ini juga bisa telepon supaya ada komitmen kontrak politik itu. Kira-kira. Jadi sekali lagi, Kang Beben, saya setuju kuliner, hasil karya, aksesoris, handicraft dari teman-teman seniman harus ada pusatnya juga. Jadi pusat karya tangan, handicraft, seniman budayawan Kabupaten Karawang. Supaya hasilnya lebih bagus, cari mesin-mesin yang bisa semakin sesuai dengan selera masyarakat modern dan seterusnya. Terima kasih, mohon maaf sedikit terakhir tadi ada bukan kampanye sebenarnya, mengajak untuk memilih calon yang terbaik untuk Karawang yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, atur nuhun Pak Agus. Sudah cukup tadi, kalau semua sudah disampaikan. Tinggal nanti kita urus nanti kayak pelatihan, kayak apa yang Mang Beben tadi sampaikan, kita
kita agendakan menjadi rencana kerja kita ke depan. Baik saya dan Kang Huda di wilayah kerja kita di Kedewanan gitu, bersama mitra kerja nanti kita siapkan, ataupun bagi teman-teman Kang Agus dan teman-teman di sini untuk mempersiapkan. Tambahannya tadi soal yang Kang Firdaus tadi seperti yang sudah diulas yang diulas Kang Huda tadi, saya kira tambahannya mungkin kalau perlu nanti kalau sudah muncul semangatnya, ya sekali-kali kita mengadakan pentas seni budaya ya di pesantren kan gitu. Karena mungkin kenapa belum terjadi di Kerawang, mungkin belum ada kedekatan seperti yang tadi Kang Huda sampaikan. Saya kira itu justru menjadi PR catatan agenda gerakan kebudayaan kita. Saya kira itu tambahnya halus. Itulah jawaban-jawaban dari tokoh-tokoh kita. Mudah-mudahan kedepannya apa yang diharapkan atau dicita-citakan oleh budayawan, pegiat seni, juga Pak Pegiat seni bisa terlaksana. Amin. Amin Allah. Ya Allah. Sebelum kita akhiri, kita akan melihat tampilan. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus Supmana. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk narasumber yang luar biasa sekali, memberikan inspirasi dan juga mudah-mudahan kemajuan kebudayaan dan seni Kabupaten Kerawang. Yang selanjutnya akan ada penyerahan cindramata dari Paguyuban Sanggar Tari Kerawang kepada para narasumber. Kepada Bapak Ketua Paguyuban Sanggar Tari Kerawang dipersilahkan untuk ke depan. Pemberian pertama akan diberikan kepada Bapak Haji Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Baik, penyerahan akan langsung diberikan oleh Bapak Agus Supmana kepada Bapak Haji Saiful Huda. Baik, terima kasih. Yang kedua, pemberian cindramata dari PSTK kepada Bapak Rahmat Hidayat Jati SIP, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Baik. Dan yang terakhir, pemberian cindramata yang akan diberikan kepada perwakilan Dirjen Budaya Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Terima kasih. Jadi acara ini terselenggara atas kerjasama teman-teman Paguyuban dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI. Ya, Pak Zulkarnain mewakili Pak Dirjen, Pak Mas P, saya sering nyebutnya, Mas Hilmar Malik. Terima kasih ya, Pak Zulkarnain. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Kemendikbud. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Silakan untuk duduk kembali. Baik, kita akan melihat pertunjukan dari salah satu binaan Paguyuban Sanggar Tari Kerawang kepada Ibu Yaya
yang akan memainkan alat tradisional Kerawang. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah. Iya, siap.
memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Yaya. Dan kita akan lanjut pertunjukan terakhir oleh Orkes Bendera dari Abah Sarja. Baik, kita masih simak ya pertunjukan dari Orkes Bendera Abah Sarja. Oke.
bendera Abah Sareja. Telah lama hilang dari mata kita. Mayat-mayat bergelimpangan berlumur darah. Demi mempertahankan tiap jengkal tanah yang tak sudi direnggut penjajah. Telah lenyap menjadi senyap di telinga kita dentuman mortir dan pekik teriak merdeka. Semangat juang membaca pada dada mereka yang tak rela negerinya diperah serakah. Dan kita yang hidup setelah generasi setelahnya
Telah gugur bunga-bunga putra terbaik bangsa. Setelah semerbak mengharumkan negeri dengan keringat, air mata, dan cucuran darah, karena tak ingin ibu pertiwi dicaci para kurcaci, telah melayang jiwa satria dan pejuang. Di palagan Kurusetra mereka mengukir nama, demi nadi-nadi mengalir menjunjung tanah air, karena tak mau Indonesia cuma tinggal nama. Dan kita, generasi yang menikmati jerih payahnya, meneruskan perjuangan dengan kesenangan, mengibarkan sangsaka setinggi langit, sambil merampok tanahnya, sambil menjual lautnya, lalu tampil paling depan sebagai malaikat tanpa dosa. Bernyanyi nyari dengan suara paling lantang. Inikah arti pengorbanan mereka? Inikah arti darah dan nyawa mereka? Sungguh Tuhan, Indonesia rindu pahlawan yang berkorban tanpa kepentingan, yang berjuang bukan untuk jabatan,
Baik, terima kasih kepada persembahan dari Orkes Bendera. Maka dari itu demikian rangkaian acara Orasi Budaya Refleksi Semangat Kepahlawanan di Kota Pangkal Perjuangan telah selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, penyelenggara, dan juga kepada budaya dan seniman Kabupaten Karawang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Baik, kita tutup terlebih dahulu. Atas perhatiannya kami mohon maaf. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan foto bersama Ketua Komisi 10 DPR RI berkenan, dan juga Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat berkenan untuk kita bisa foto bersama dari panggung berarti ya. Untuk para hadirin bisa untuk berdiri semuanya, merapat, agak merapat ya. Agak merapat ya, nggak apa-apa, merapat saja. Baik, merapat saja, merapat semuanya. Baik, ya. Harapan semuanya untuk Pak Hermati Diagati untuk bisa berkenan bergabung. Bapak Ketua PSTK juga berkenan bergabung untuk bersama berfoto bersama.